Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah tragis yang menimpa seorang anak bernama Ari Hanggara. Ia tewas di tangan ayah kandungnya sendiri karena ia sering disiksa. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja. Ari Hanggara, bocah dengan kisah pilu yang tewas dianiaya oleh kedua orang tuanya, Tino dan ibu tirinya Santi. Kisah tragis Ari terjadi pada bulan November 1984. Ketika itu usianya baru 7 tahun, dan penyiksaanlah yang menjadi penyebab kematiannya. Kejadian itu pun menjadi berita utama di media hingga berhari-hari. Dari proses pemeriksaan kepolisian hingga ke pengadilan. Sejak saat itu, nama Ari lekat di ingatan publik sebagai korban kekejaman orang tua. Ari Hanggara lahir di Bogor, Jawa Barat pada 21 Desember 1976 dan meninggal di Jakarta pada 8 November 1984. Ayahnya Tino dan ibunya Dahlia kerap bersitegang atau kerap memiliki masalah dalam rumah tangga. Karena itu mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dahlia akhirnya memutuskan kembali ke Depok, sedangkan Tino menitipkan anak-anaknya kepada sang nenek. Tak lama setelah perceraian itu, Tino akhirnya kembali mengambil anak-anaknya, yaitu Andi, Ari, dan Anggi, dan kembali menjalani kehidupannya bersama istri barunya yang bernama Santi. Mereka tinggal di kontrakan kecil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Namun menurut beberapa media mengatakan kalau sebenarnya Tino dan Santi ini belum menikah, meskipun mereka sudah tinggal bersama. Tino yang sadar kalau dirinya adalah seorang pengangguran mencoba untuk mencari pekerjaan. Dia mencoba untuk menghubungi teman-temannya, namun tidak ada satupun yang memberi harapan. Kondisi ini membuat si Santi, sang istri, menjadi semakin cerewet. Ditambah, anak-anak mulai membandel sesuai dengan perkembangan usia mereka. Hingga suatu hari, si Santi ini mulai bosan, udah nggak tahan dengan kelakuan anak-anak si Tino yang mulai semakin nakal. Karena itu, si Tony mulai membuat aturan keras untuk anak-anaknya. Namun entah kenapa, kemarahan si Santi dan si Tino ini hanya bertumpu kepada Ari semata. Ari dikenal sebagai anak yang bandel oleh Santi dan Tino. Sedangkan menurut gurunya, Ari ini adalah anak yang periang, rajin, dan selalu mendapatkan nilai baik di dalam sekolah. Penyiksaan terhadap Ari bermula pada 3 November 1984. Ketika Ari dituduh mencuri uang oleh Tino dan Santi sebanyak Rp1.500. Ari mulai menjerit kesakitan karena dihujani pukulan mulai dari tangan, muka, punggung hingga kakinya karena ia tidak mau mengaku bahwa ia telah mencuri uang. Tak sampai di situ saja, Tino kemudian juga mengikat tangan dan kaki Ari, kemudian menyuruhnya jongkok di kamar mandi layaknya seperti pencuri. Karena si Ari merasa tidak pernah melakukan hal itu, ia pun hanya bisa terdiam membisu di kamar mandi. Karena hal itu, karena si Ari ini belum juga mengaku, akhirnya si Santi ini menyiram tubuh si Ari dengan air yang sangat dingin. Tidak hanya sampai di situ, si Santi juga menyuruh Ari untuk jongkok sambil memegang kupingnya. Anak tidak berdosa ini melaksanakan hukuman yang diberikan Santi sambil mengerang kesakitan. Meskipun Ari sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, menurut gurunya Hadijah, Ari tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda tekanan mental dalam dirinya. Ketika luka dalam tubuhnya diketahui oleh gurunya, ia menjawab luka itu didapatkan karena terjatuh. Kekejaman Tino dan Santi, ibu tirinya Ari, semakin memuncak pada tanggal 7 November 1984. Ari kembali dituduh mencuri uang sebanyak Rp8.000. Bocah yang mengaku tidak mencuri ini kembali dianiaya oleh kedua orang tuanya. Santi, ibu tirinya, dengan gemas menampar Ari yang berdiri ketakutan. Karena masih juga belum mengaku, akhirnya Tino, ayah Ari, mengambil gagang sapu dan memukul punggung Ari hingga dia merengek kesakitan. Hingga suara tangis kesakitan Ari sayup-sayup terdengar oleh tetangganya. Kesal karena si Ari ini tak kunjung meminta maaf, akhirnya si Santi datang membawa pisau pengupas buah dan mengancam si Ari agar dia meminta maaf. Namun, si Ari hanya bisa terdiam, membisu tanpa mengucapkan satu kata pun. Karena sudah sangat emosi, si Santi kemudian menjambak rambut Ari dan menodongkan pisau ke wajah bocah yang penuh dengan ketakutan. Karena Ari tak kunjung mengakui perbuatannya, Tino akhirnya memukul Ari yang sudah sangat lemah.
Ia menyuruhnya berdiri menghadap tembok. Jarum jam menunjukkan pukul 1 pagi. Tony bangun dan menengok Ari. Dia sudah tidak berada di tempatnya. Ia tengah duduk sambil meminum segelas air karena ia merasa kehausan. Seketika Tino seolah naik darah dan kembali menyiksa si Ari. Gagang sapu kembali menghujani tubuh anak itu. Tino juga membenturkan kepala Ari ke tembok hingga anak itu terjatuh. Sang ayah pun kembali ke tempat tidurnya tanpa memperdulikan Ari. Hingga akhirnya pada pukul 3 pagi, Tino kembali terbangun dan melihat si Ari sudah terbujur kaku tidak bergerak. Seketika sang ayah Tino dan ibu tirinya Santi panik dan langsung membawa Ari ke rumah sakit. Namun dokter yang menangani Ari mengatakan Ari sudah tidak bernyawa. Hari itu Kamis 8 November 1984. Demikianlah kisah Ari Hanggara yang tewas di tangan kedua orang tuanya. Semoga kisah Ari Hanggara ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak. Terima kasih telah menyaksikan Misteri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.